saya mau mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir bersama untuk mendalami katekesi kita pada pagi hari ini. Adapun tema katekesi kita pada pagi hari ini yaitu menyembah Allah di tengah dunia yang materialistik. Adapun tujuan dari katekesi ini yaitu agar kita semua bersatu yang lebih dalam dengan Yesus Kristus dan agar kita semua mampu memahami dan menyadari bahwa kita tidak boleh menyembah yang lain selain Allah. Untuk mengawali katekesi kita pada pagi hari ini, kita awali dengan lagu pembukaan. Manifestasi nomor 371. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mendalami bersama tentang ajaran-Mu. Bimbinglah kami dalam katekesi ini, agar mampu membuka pikiran dan hati kami untuk tetap menyembah Engkau dengan hati yang tulus, tidak terikat pada harta dan kemewahan, dan tetap berpegang pada kasih dan kebenaran-Mu. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami, dahulu, kini, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mendalami tema ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan cerita. Di sebuah kota yang gemerlap oleh pusat perbelanjaan dan gedung-gedung yang tinggi, hiduplah seorang pemuda bernama Daniel. Ia bekerja keras siang dan malam demi mendapatkan jabatan, gaji besar, dan pengakuan. Baginya, kesuksesan tidak diukur dari apa yang dimiliki dan dipamerkan. Suatu hari, ketika ia merasa sangat lelah dan kosong, meskipun semua targetnya tercapai, ia teringat ajakan ibunya untuk mengikuti misa hari Minggu. Kemudian ia datang ke gereja, dan pada saat imam berkhotbah tentang bagaimana Yesus Kristus mengajarkan bahwa hidup bukanlah soal mengumpulkan harta, melainkan tentang mengasihi Allah dan sesama. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Daniel mulai menyadari bahwa selama ia menyembah keberhasilan dan materi lebih dari Tuhan. Perlahan ia mengubah prioritasnya. Ia tetap bekerja dengan tekun, tetapi tidak lagi menjadikan harta sebagai tujuan utama. Ia mulai melayani di gereja, membantu orang miskin, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Baik saudara-saudari yang terkasih, apakah ceritanya sudah didengar? Sudah. Apakah perlu diulang? Sudah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mendalami cerita itu, kira-kira apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Menurut saudara-saudari, apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Ya, dari saudari Okta. Dalam cerita tersebut, perubahan hidup pada diri Daniel. Awalnya ia hidup dengan pola pikir materialistis, namun setelah mendengar sabda Tuhan melalui khotbah,
Ia mulai menempatkan Allah sebagai pusat hidupnya dan menemukan damai sejati. Baik, terima kasih dari saudari Okta. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Mungkin ada lagi dari saudara-saudari. Menurut saya, baik dari berdasarkan cerita itu tadi, di mana yang jadi tokoh utamanya tadi itu adalah Daniel. Jadi Daniel itu tadi awalnya dia itu menyembah Tuhannya. Kalau dikatakan seperti itu, dia tidak menyembah Tuhannya karena kesibukannya itu hanya fokus kepada hal-hal yang berbau atau bersifat duniawi. Tetapi lama kelamaan dia itu berpikir bahwa ternyata kalau misalnya dia terus-menerus melupakan Tuhan, hidupnya itu tidak akan diselamatkan. Jadi dari situ tadi dia berkomitmen, dia memprioritaskan Tuhan dan dia meninggalkan segala kemewahannya itu tadi, dan akhirnya dia bisa membantu orang miskin seperti yang diceritakan tadi. Kemudian dia tidak lagi menyembah Tuhannya. Oke, baik, terima kasih dari saudari Opin. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Tidak. Oke, jika tidak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira setelah kita mendengarkan cerita tadi, kira-kira perasaan apa yang muncul dalam hati kita sendiri? Kalau dari saya di sini merasa sangat terharu dan tersentuh karena di sini kita melihat bagaimana seorang ini berubah ketika dia itu hanya dengan sibuk dengan suatu pekerjaannya dan menyembah begitu banyak hal materialistik sehingga melupakan Tuhan. Tetapi dia di sini berubah karena dia mengikuti khotbah tadi, dan dia di sini menyadari akan besarnya kasih Tuhan sehingga dia dapat berubah dan bisa percaya dan ikut ajaran Tuhan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari saudari Andi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Lanjut. Oke, baik saudara-saudari. Untuk mendalami lagi, mungkin ada pengalaman atau kisah yang mirip dari saudara-saudari dengan kisah tadi. Dari saya. Baik, dari saudari Vivi. Jadi pertanyaannya waktu itu, apakah ada kisah yang mirip? Jadi ini terjadi di kami punya kampung. Ada satu ibu itu, dia ini janda. Nah, sebelum mereka ini orang kaya habis itu dia itu kena tipu hampir 3 kali, tidak tahu penipuan lewat HP begitu. Gitu. Sebelumnya kan sekarang dia sudah jatuh begitu. Sebelum ini dia jatuh dia menyembah, maksudnya dia hari Minggu tidak ke gereja, habis itu pokoknya kegiatan di gereja dia tidak ikut. Pas habis ini ada kejadian 3 kali berturut-turut, akhirnya itu sekarang dia aktif sekali di gereja. Mungkin dari kejadian itu mungkin dia ambil pelajaran supaya hidup di dunia ini bukan hanya tentang material, tapi bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pengalamannya sedikit ini. Jadi dari teks di atas itu tadi menceritakan tentang Daniel yang awalnya menganggap segalanya itu adalah uang, dengan mengutamakan jabatan, gaji besar, dan pengakuan sebagai ukuran kesuksesan. Meskipun secara materi ia berhasil, namun ia merasa kosong dan gelisah secara batin. Melalui khotbah dari seorang imam atas ajaran Yesus Kristus, Daniel disadarkan bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan harta, melainkan mengutamakan Allah dan mengasihi sesama. Dan pada akhirnya ia mengalami pertobatan. Ia tetap bekerja tetapi tidak lagi menjadikan materi sebagai tuannya. Ia mulai menempatkan Allah sebagai pusat hidupnya.
Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mendalami katekese kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menerima inspirasi dari kitab suci dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 24. Saya minta satu orang untuk membaca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oke, baik saudara-saudari yang terkasih, apakah bacaannya sudah jelas? Sudah. Atau perlu dibaca ulang? Oke, baik saudara-saudari yang terkasih, untuk mendalami kisah dalam Injil Matius ini, kira-kira apakah ada pernyataan atau perikop yang menyentuh hati dari saudara-saudari dari bacaan tadi, dan mengapa hal itu menyentuh? Dan saya Oke, baik dari saudari Ovin. tadi yang menyentuh hati saya tadi di perikop yang ke-19 dan 20, yaitu di mana di sini disebutkan bahwa janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpullah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mungkin seperti dari cerita Pak Daniel tadi, bahwa apa yang kita kumpulkan di bumi seperti harta kekayaan tidaklah dapat kita bawa ke surga. Karena kalau misalnya nanti kita dipanggil oleh Tuhan, otomatis semua kekayaan itu tidak ikut pergi dengan kita, melainkan yang kita bawa itu adalah hati yang tulus dan semua yang baik dari hidup kita. Oke, baik, terima kasih dari saudari Ovin. Mungkin ada lagi dari saudari dan saudara. Mungkin ada perikop yang menyentuh hati dari saudara-saudari. Baik, dan saya yaitu ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Di sini menghadirkan kepada kita bahwa mata kita adalah pelita kita dalam arti setiap pandangan hidup kita, tentunya kita dalam hidup kita melihat segala ketulusan, berbuat baik kepada orang lain, maka seluruh tubuh kita juga merasa terang dan aman. Tapi jika kita dalam setiap hari kita memandang orang dengan dengki, iri hati, pokoknya membenci orang tanpa alasan, maka hidup kita juga akan saudara juga serakah, maka hidup kita juga akan gelap. Berarti berat karena kita tidak selalu memikirkan baik, tapi pada keserakahan. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari saudari ini. Yang berikut, kira-kira apa pesan yang dapat kita petik dari teks kitab suci tersebut? Apa pesan? Apa pesan dari teks
dari saya. Oke, baik dari saudara. Pesan yang saya ambil dari Injil tadi yaitu di mana kita tidak boleh terlalu memuja atau menyembah segala kepunyaan kita yang ada di dunia ini selama kita masih berpijak di bumi ini, karena semua itu hanyalah hanyalah titipan. Karena setelah kita berakhir dari dunia ini nanti, itu tidak akan dibawa, harta dan kekayaan itu tidak akan dibawa ke hadapan Tuhan. Yang dibawa itu hanya ketulusan hati dan segala perbuatan baik kita yang kita lakukan selama kita berziarah di bumi ini. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari saudari yang lain? Dari saya, teks kitab suci ini tadi mengingatkan kita bahwa harta di dunia ini tidak kekal. Harta di dunia itu bisa hilang, bisa rusak atau dicuri. Jadi kekayaan materi itu hanya bersifat sementara dan tidak bisa menjadi jaminan untuk kita menuju kebahagiaan yang sejati. Itu saja. Mungkin ada lagi dari saudara. Oke, baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, teks kitab suci tadi menjelaskan bahwa Yesus Kristus mau mengajak kita semua agar kita dapat mengumpulkan harta surgawi. Misalnya dengan membantu orang miskin, memberi kepada mereka yang membutuhkan, dan sebagainya. Sebelum kita dipanggil Tuhan, kita juga tidak boleh melupakan Tuhan. Sebelum melakukan kegiatan kita harus selalu mengingat Tuhan. Untuk itu teks kitab suci menegaskan bahwa kita tidak boleh menyembah mamon. Tidak ada gunanya kita mengumpulkan harta duniawi, harta yang cepat karat, bisa dicuri oleh orang lain, harta yang membuat kita lupa akan segalanya. Segalanya memang butuh uang, tapi segalanya bukan uang. Karena semuanya di dunia ini tidak akan kita bawa di dunia akhirat. Yang kita bawa hanyalah perbuatan-perbuatan baik kita terhadap sesama kita selama hidup kita. Paus Fransiskus juga menggambarkan konsumerisme sebagai virus yang menyerang iman dari akarnya, karena membuat kita percaya bahwa hidup hanya bergantung dengan apa yang kita miliki, sehingga kita melupakan Tuhan. Bahkan jika Tuhan datang, manusia hanya mengikuti nafsu yang datang kepadanya. Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa harta benda tidak pernah cukup untuk kita, sehingga kita tidak pernah ada waktu untuk Tuhan dan untuk orang lain. Oke, baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan tadi cerita, mendengarkan bacaan mendengarkan Injil tadi, saya minta untuk kita semua, kira-kira apa yang akan kita rencanakan selanjutnya? Apa tindakan kita selanjutnya? Oke, baik, dari saudara ini. Tindakan yang mengutamakannya itu selalu berdoa sebelum kita melakukan kegiatan atau aktivitas kita. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari. Oke, baik, dari saudari Vivi. Belajar membedakan keinginan dan kebutuhan. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Saya itu berbagi kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke, baik. Baik, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita semua setuju dengan rencananya tadi? Setuju! Oke, baik. Terima kasih kepada kita semua karena telah bersama-sama mendalami KTKC yang bertema menyembah Allah di tengah dunia yang terkasih. Semoga dengan adanya KTKC ini dapat meneguhkan kita sehingga kita kembali menempatkan Allah sebagai pusat hidup kita, bukan harta atau kenikmatan dunia. Untuk mengakhiri KTKC kita pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti dan berpartisipasi dalam KTKC ini.
saya mengucapkan permohonan maaf bila selama berjalannya katekesi ini ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Dari hati yang paling dalam saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan ini katekesi kita pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita akhiri katekesi ini dengan doa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda dan penyertaan-Mu pada katekesi hari ini. Di tengah dunia yang materialistik, kuatkanlah kami agar tetap setia menyembah Engkau dan tidak terikat pada harta dunia. Bimbinglah kami untuk hidup sederhana dan setia mengikuti teladan Putra-Mu Yesus Kristus. Dikau kami puji dahulu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.